Alphabet, induk dari Google, bukan sekadar perusahaan teknologi biasa. Dari mesin pencari yang kita gunakan setiap hari, hingga YouTube, Android, dan layanan cloud, Alphabet telah membentuk cara dunia berinteraksi dengan informasi. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana perusahaan raksasa ini berkembang, apa sumber kekuatan utamanya, dan tantangan apa yang menunggu di masa depan. Berikut adalah sejarah perjalanan Google yang bertransformasi menjadi sebuah perusahaan raksasa yang dimulai dari Google Search Engine adalah sebuah mesin pencari sederhana buatan Larry Page dan Sergey Brin. Google Search lahir dengan misi mengorganisasi informasi dunia dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Dari sinilah fondasi bisnis raksasa teknologi ini dibangun. Langkah besar berikutnya adalah akuisisi Android. Dengan Android, Google masuk ke dunia mobile dan menjadikannya sistem operasi paling dominan di smartphone. Android membuka jalan bagi Google untuk memperluas ekosistem iklan dan layanan digital. Tidak lama kemudian, Google membeli YouTube. Platform video ini berkembang menjadi salah satu situs paling banyak dikunjungi di dunia, sekaligus mesin iklan kedua terbesar setelah Google Search. YouTube mengubah cara orang mengonsumsi hiburan dan informasi. Memasuki dekade 2010-an, Google meluncurkan Google Cloud. Layanan ini menjadi pilar baru, bersaing dengan Amazon AWS dan Microsoft Azure. Cloud memperkuat posisi Google di dunia enterprise dan membuka sumber pendapatan di luar iklan. Pada tahun 2015, restrukturisasi besar dilakukan. Google menjadi bagian dari induk baru bernama Alphabet. Tujuannya, memisahkan bisnis inti yang menghasilkan uang dari proyek futuristik seperti Waymo, Verily, dan X. Alphabet menandai transformasi Google dari sekadar mesin pencari menjadi konglomerat teknologi global. Sekarang kita akan melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Alphabet tahun fiskal 2025 dan 2024. Gross margin adalah rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap dolar penjualan, setelah dikurangi biaya langsung produksi atau penyediaan layanan. Dengan kata lain, ini menunjukkan efisiensi dasar bisnis, berapa persen dari pendapatan yang masih tersisa sebelum biaya operasional lain. Pada tahun fiskal 2025, Alphabet mencatat gross margin sebesar 59,65%, naik dari 58,20% di tahun 2024. Artinya, dari setiap $1 pendapatan, sekitar 60 sen masih tersisa setelah menutup biaya pokok. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Alphabet semakin efisien dalam mengelola biaya langsung, baik dari iklan digital, cloud, maupun layanan lainnya. Bagi investor, tren naik dari 58,20% ke 59,65% menandakan perbaikan profitabilitas di level paling dasar, sehingga fondasi bisnis Alphabet terlihat semakin kuat. ROIC, atau Return on Invested Capital, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal yang ditanamkan, baik dari ekuitas maupun utang, untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, ROIC menunjukkan seberapa produktif setiap dolar modal yang diinvestasikan dalam bisnis. Pada tahun fiskal 2025, Alphabet mencatat ROIC sebesar 31,42%, naik dari 29,16% di tahun 2024. Artinya, setiap $1 modal yang ditanamkan menghasilkan lebih dari 31 sen keuntungan operasional setelah pajak. Kenaikan ini menandakan bahwa Alphabet semakin efisien dalam mengalokasikan modalnya, baik untuk iklan, cloud, maupun proyek-proyek lain. Bagi investor, ROIC yang tinggi dan konsisten naik adalah sinyal bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, bukan sekadar bertahan dengan modal besar. Free cash flow margin adalah rasio yang mengukur seberapa besar kas bebas yang dihasilkan perusahaan dari setiap dolar pendapatan setelah menutup belanja modal. Kas bebas ini penting karena bisa digunakan untuk buyback saham,
membayar dividen, melunasi utang, atau mendanai ekspansi. Pada tahun fiskal 2025, Alphabet mencatat free cash flow margin sebesar 18,03%, turun dari 23,19% di tahun 2024. Artinya, dari setiap $1 pendapatan, hanya sekitar 18 sen yang benar-benar menjadi kas bebas setelah investasi modal. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun Alphabet tetap menghasilkan kas bebas yang besar, efisiensinya menurun dibanding tahun sebelumnya. Bisa jadi karena belanja modal lebih tinggi, atau arus kas operasi tidak tumbuh secepat pendapatan. Bagi investor, tren ini perlu dicermati. Kas bebas yang lebih kecil berarti ruang untuk buyback atau dividen relatif berkurang, meskipun Alphabet masih sangat kuat secara finansial. Interest coverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Rumusnya sederhana, EBIT dibagi dengan interest expense. Semakin tinggi angkanya, semakin aman posisi perusahaan terhadap kewajiban bunga. Pada tahun fiskal 2025, Alphabet mencatat interest coverage sebesar 256 kali, naik dari 229 kali di tahun 2024. Artinya, laba operasional Alphabet lebih dari 250 kali lipat dibandingkan beban bunga yang harus dibayar. Bagi investor, angka setinggi ini menunjukkan bahwa utang bukanlah risiko utama bagi Alphabet. Perusahaan memiliki neraca yang sangat kuat, sehingga hampir tidak ada kemungkinan gagal bayar bunga. Lonjakan dari 229 kali ke 256 kali juga menegaskan bahwa laba operasional tumbuh lebih cepat dibandingkan beban bunga, memperkuat posisi finansial Alphabet di mata pasar. Alphabet, induk Google, kini berada di persimpangan penting. Menurut analis pasar modal, ada beberapa kekuatan yang bisa menjadi katalis penguatan sahamnya ke depan. Pertama, bisnis cloud yang terus tumbuh. Layanan ini bukan sekadar pelengkap, tetapi mulai menjadi pilar baru yang memperluas sumber pendapatan di luar iklan. Cloud dianggap sebagai mesin masa depan yang bisa membawa kejutan positif bagi kinerja perusahaan. Kedua, YouTube tetap menjadi magnet global. Dengan miliaran pengguna dan waktu tonton yang terus meningkat, platform ini semakin matang dalam monetisasi, baik melalui iklan maupun langganan premium. Menurut analis pasar modal, YouTube adalah aset yang akan terus mendorong pertumbuhan Alphabet. Ketiga, langkah besar di bidang kecerdasan buatan. Alphabet melalui Gemini sedang membangun fondasi untuk bersaing di era AI. Menurut analis pasar modal, keberhasilan dalam mengembangkan dan mengkomersialisasi AI bisa menjadi katalis yang mengubah persepsi pasar terhadap Alphabet, dari sekadar raksasa iklan menjadi pionir teknologi masa depan. Keempat, sentimen pasar yang semakin positif. Saham Alphabet telah menunjukkan performa kuat, dan menurut analis pasar modal, momentum ini bisa berlanjut jika perusahaan mampu mengeksekusi strategi diversifikasi dengan baik. Meski Alphabet punya banyak kekuatan, menurut analis pasar modal ada sejumlah risiko yang bisa menjadi katalis negatif bagi sahamnya. Pertama, belanja modal yang sangat besar. Alphabet diperkirakan akan meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dan kecerdasan buatan hingga ratusan miliar dolar. Menurut analis pasar modal, lonjakan belanja ini bisa menekan margin dan membuat investor khawatir tentang efisiensi penggunaan kas. Kedua, perlambatan iklan digital, terutama di YouTube. Jika pertumbuhan iklan melambat atau tidak sesuai ekspektasi, pasar bisa bereaksi negatif karena iklan masih menjadi mesin utama pendapatan Alphabet. Ketiga, persaingan ketat di bidang AI. Alphabet menghadapi kompetisi dari pemain besar lain yang agresif berinvestasi. Menurut analis pasar modal, jika Alphabet gagal menunjukkan keunggulan nyata dalam AI, sentimen pasar bisa berbalik. Keempat, regulasi dan tekanan hukum. Alphabet terus diawasi terkait isu antitrust, privasi data, dan dominasi pasar.
Menurut analis pasar modal, keputusan regulasi yang merugikan bisa membatasi ruang gerak bisnis dan menekan valuasi. Sekarang kita melihat fair value saham Alphabet, yang berada di kisaran $315,84. Saham Alphabet ditutup melemah pada perdagangan 23 Februari 2026. Perlemahan ini dipicu oleh respon negatif pelaku pasar setelah Presiden Amerika mengeluarkan kebijakan tarif baru, setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak kebijakan tarif sebelumnya. Untuk jangka panjang kemungkinan besar saham Alphabet bergerak dengan potensi upside yang terbatas karena minimnya momentum secara mikro. Di sisi lain kebijakan ekonomi Amerika yang jauh dari kepastian, juga dapat mendorong saham ini rawan aksi profit taking. Secara bisnis, saham Alphabet tergolong sangat solid. Jika Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.